kitab yang kita baca, kitab Safinatun Najah dari awal lagi ya. Satu kitab bahas tentang masalah ilmu syariat agama, fikih yang berkenaan dengan kegiatan ibadat kita sehari-hari. Dan ini kitab populer ya di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai kitab mubtadiin, kitab dasar daripada fikih, di mana Al-Fakir pun juga bisa memahami sedikit dari yang apa pernah Al-Fakir pelajari dari guru-guru ya. Walaupun kecil kitabnya, namun insya Allah ada manfaatnya karena kita ngaji ini dengan sanad-sanad yang jelas, insya Allah nyambung sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita awali pengajian kitab ini dengan bacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan niat kita baca Maulid Nabi Muhammad, kita berharap Nabi Muhammad bisa menjadi sandaran kita ya. Kita nggak berharap ini majelis berkembang gede ya kayak apa namanya, kayak majelis-majelis lain, karena kita juga pun tahu diri ya, kita ini juga sebatas orang-orang yang mana baru pengen belajar ya. Jadi biar istiqomah ya, kalaupun nanti kita apa namanya melangsungkan pengajian tapi nggak banyak orangnya, jangan pakai patah semangat, jangan pakai mundur ya. Enggak, kita bisa ajak orang-orang untuk ngaji, bagus ya. Yang paling penting diri kita sendiri, bisa nggak kita istiqomah untuk mempertahankan thariqah, satu jalan yang bisa menyampaikan kita langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bacaan Maulid Nabi Muhammad ya. Karena udah kalau orang dicinta sama Nabi Muhammad semuanya gampang ya. Jangankan kita manusia biasa, para nabi aja tahu keistimewaan Nabi Muhammad, makanya semua doa nggak bakalan bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau nggak nyenderin kepada Nabi Muhammad. Jadi begitu istimewa keutamaan kemuliaan Nabi Muhammad. Insya Allah sekali, dua kali dan terus menerus seminggu dalam berapa kali kita memuji Nabi Muhammad lewat salawat dan qasidah atau bacaan Maulid Nabi Muhammad, lambat laun kita dikenalin mukanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kitab Safinatun Najah insya Allah jadi keberkahan buat kita. Kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena semua kitab pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat yang begitu istimewa keutamaannya, bahkan dirasakan sama siapa aja. Jangankan kita yang muslim, si kafir pun bisa merasakannya seperti apa yang dirasain sama Fir'aun. Bismillah nih ya. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala memulai setiap surat-surat dari kalam-kalamnya Al-Quran yang jumlahnya 114 pakai Bismillah. Semuanya Quran, gak mungkin setiap surat itu kagak diawali dengan Bismillahirrahman, pasti ada keistimewaannya. Dan dari Bismillah itu ada keutamaan yang lebih hebat lagi yang terkandung dalam huruf ba-nya. Makanya dalam satu penjelasan, kalau Al-Quran itu terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Kemuliaan Al-Quran itu kalau kita mau saring ada di Al-Fatihahnya. Nah, Al-Fatihah itu semua keistimewaannya tercakup dalam Bismillah. Bismillah dengan kehebatannya itu tercakup dari huruf ba-nya. Makanya setiap Al-Quran surat-suratnya diawali dengan Bismillah. Tapi ada satu surat yang kagak pakai Bismillah. Surat apa? Ada yang tahu gak? Surat At-Taubah. Tapi begitu pun surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillah, tapi diawali dengan huruf ba. Bara'atun minallah. Jadi apa keutamaan ba, apalagi Bismillahnya begitu hebat. Hebat banget ya. Cuman kita nggak ngerasain karena kita tidak penuh dengan keyakinan baca Bismillahnya. Karena yakin ente nggak kehitung baca Bismillah. Yang sholat 5 waktu aja ketahuan udah berapa itu baca Bismillah. Dalam satu kali sholat Johor 4 rakaat, berarti berapa kali kita baca Bismillah? Hah? Coba bisa gak? Yang ngerti matematik. Bismillah dalam satu kali sholat, kalau sholatnya Johor 4 rakaat berarti Bismillah kali berapa Bang? Hah? Bismillah. Kalau kita baca Fatihah nggak suratnya doang kan, kalau surat dalam sholat itu kan ada Bismillah, baca Al-Fatihah, terus ada suratnya nih. Ini kita nggak pakai surat. Lebih gak dari 20 kita baca Bismillah sehari? Lebih. Kalau sholatnya 5 kali, ini sholat yang 5 kali nih, tapi anda yakin semuanya pada 5. Amin. Ya, bahkan bisa lebih dari 5. Ya enggak, kalau pakai sunnah-sunnahnya.
Contohnya nih di samping aneh nih guru kita nih, sholat duha nggak pernah ketinggalan, makanya duitnya kagak pernah habis. Ya, sholat tahajud, lihat mukanya nur. Kalau kita belum bisa melakukan tahajud, paling kagak sholat 5 waktu itu jangan sampai lolos. Kalaupun masih telat, nggak on time, nggak habis azan langsung kita ada di masjid, nggak ada di depan sajadah, paling kagak sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalin. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Karena itu doang modal kita. Sholat, ya. Biarin kalau yang kemarin-kemarin kita belum bisa karena ada suatu kondisi, mungkin kita masih dalam keadaan jahiliyah. Mulai sekarang udah kita patokin harus sholat. Ya, kunci hidup itu sholat. Bismillah, jadi keutamaannya begitu hebat ya. Jadi nggak perlu aneh panjang lebarin, yang penting yakin. Mau ngapain aja baca Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang baik-baik pastinya. Jangan Bismillah. Habib bilang katanya si Fir'aun aja dapat keutamaan. Oh, kalau gitu lagi melakukan kejahatan dibaca Bismillah. Jangan juga. Ya, pengen pacaran sama cewek biar gak ketahuan bapaknya baca Bismillah. Ya, itu dosanya double. Ya, waduh, Jack main layangan nih. Waduh, musuhnya ini. Tukang pongkol nih. Gimana biar gak pongkol baca Bismillah. Jadi gak semua apapun kegiatan atau perbuatan kalau yang dipandang baik sama syariat baru baca Bismillah itu hukumnya pahala, ya enggak? Sampai dalam kitab kalau nyapu aja nggak sunnah baca Bismillah, nggak bagus. Kita mau nyapu nih, nyapu Bismillahirrahmanirrahim biar kagak capek gitu, itu kurang bagus. Karena nyapu itu satu perbuatan, ya dibilang rendah juga kagak, cuman kan yang namanya nyapu itu kan buang kotoran namanya itu. Kalimat Bismillah yang begitu agung itu nggak cocok, nggak layak kalau disambungkan atau dihubungkan dengan pekerjaan kayak gitu. Jadi baca Bismillah nggak semua perbuatan yang haram udah pasti haram. Perbuatan yang kagak haram aja kalau dianggap kurang bagus itu jangan pakai Bismillah, ya nggak? Apalagi kalau yang haram jangan. Jadi Bismillah biar kita tahu tempatnya. Yang wajib pasti dalam keadaan sholat atau melakukan kegiatan, pengen kerja, pengen makan baca Bismillah. Ya udah semuanya aneh yakin kita tahu. Tapi nggak semua perbuatan perbuatan itu harus diawali dengan Bismillah. Taunya dari mana? Udah pekerjaan yang kurang bagus aja deh. Walaupun nggak bersifatnya dosa, kalau nggak bagus jangan, ya jangan. Pengen cebok aja nggak sunnah baca Bismillah. Sunnah nggak? Enggak. Padahal perbuatan bagus nggak cebok. Kalau kita pikir bagus aja kan, buat bersihin najis, ya. Tapi jangan baca Bismillah di situ. Tuh hukum Bismillah. Lalu habis Bismillah, Alhamdulillah. Ini kitab gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, semua kitab pasti begitu. Alhamdulillah juga bagus. Jarang tuh kita ucapin. Niat. Ya, niat dalam hati kalau dapat nikmat itu baca Alhamdulillah. Bahkan kita kalah sama pengemis yang ada di jalan. Ente bisa survei, ente bisa riset. Orang yang ente kasih di orang-orang pengemis, biasanya dibaca Alhamdulillah dulu, baru ngomong terima kasih. Kalau yang ngasih anak kecil terima kasih deh, terima kasih pak. Kalau kita, waduh mantep banget ini. Udah keluar tuh kalimat-kalimat yang kita takjub ame pemberiannya. Tapi kita lupa siapa yang ngasih. Ya nggak? Dapat duit, Alhamdulillah. Pokoknya suatu nikmat, Alhamdulillah. Ya, nikmat kumpul kayak gini, Alhamdulillah. Ada beberapa tempat yang kagak boleh, apalagi musim corona kayak gini. Tapi kita dapat daerah, insya Allah dan Alhamdulillah. Dan Masya Allah itu nggak terlalu pusing sampai masalah-masalah begitu. Ya, ada beberapa tempat sulit untuk melakukan kegiatan kayak gini, kumpul, dijauhkan seolah-olah ini kita dijauhkan sama Nabi. Ya nggak bisa baca salawat, nggak bisa kumpul. Itu emang akhir zaman gimana? Ya mungkin itu bisikan dari iblis, dari apa aja yang membuat. Itu bukan main senangnya dia, ya nggak? Iblis musuhnya umat manusia, nggak pengen dia dapat keuntungan, kemuliaan. Ya apa aja caranya dibenturin nama ini, ada itu. Tapi alhamdulillah kita termasuk golongan daripada umat Nabi Muhammad yang dimunahin aja. Ya makanya ada majelis jangan disia-siain. Kalau yang tua-tua belum begitu peduli sampai majelis, kita yang muda, jangan ragu, nggak apa-apa. Insya Allah tersebab kita yang lain itu bakal kecipratan, walaupun dia kagak ikut. Jangan ngerasa diri kita kecil atau diri kita masih muda, ya. Jangan dianggap pengajian anak kecil mulu. Jangan salah. Nabi Muhammad berperang dalam perang Badarnya atau perang bersama sahabatnya, baik ghazwahnya, baik sariyahnya, itu yang ikut sama Nabi itu kebanyakan anak kecil.
Bahkan dalam riwayat yang bunuh Abu Jahal itu adalah anak kecil kembar. Barengan sama Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang muda agak tua. Pas lagi pengen perang Badar, ini anak kecil dua ngomong, wahai Abdurrahman bin Auf, orang bilang, bang, mana Abu Jahal? Yang mana sih Abu Jahal? Lah orang kalau kayak model orang Sigit, ada anak kecil nih kayak begini nih, dia ngomong Abu Jahal kayak gimana sih? Lagi perang nih, lagi deg-degan, orang bilang, ya nggak mau perang, jumlahnya sedikit. Bang, Abu Jahal mana sih bang? Kalau kata Bang Sigit kan, kalau yang pantaran kan, oh yang ono, anak kecil dikacangin kan, ribet banget Abu Jahal. Nanyanya Abu Jahal lagi biangnya, Abu Jahal mana Abu Jahal? Lah benar, ternyata yang nikam, yang bunuh Abu Jahal, yang matiin dari kudanya itu, yang tebas itu adalah anak kecil. Kenapa? Karena syauqnya dia, kerinduannya dia kepada Nabi Muhammad, semangatnya, himmahnya dia, qurbah tagarub sama Nabi Muhammad, enggak melihat usia. Bahkan yang dipilih menjadi panglima itu bukan dari umur-umur yang tua, Sayyidina Ali dari pihak mudanya. Ya enggak? Kalau dari muda kita udah terbiasa, insya Allah sampai tua bagus. Ya. Tapi kalau yang muda tua mau masuk nggak ada telatnya. Mendingan telat daripada kagak sama sekali. Ya. Tuh, ucapin alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Ente deh yang bisa tuh. Ente yang bisa ngitung-ngitung nikmat yang Allah Taala kasih, ya, dapatnya hari ini begini alhamdulillah. Jadi jangan sampai keluar kata buset dulu, bujuk ya, kecuali alhamdulillah dulu. Buset gede banget nih duit nih. Mantep banget nih, jangan ngomong mantep dulu Jack, alhamdulillah. Ya enggak? Mantep banget nih. Ya, ntar nih nasi nih datang nih. Waduh, coba alhamdulillah ya. Jangan langsung waduh. Itu emang karena terbiasa gitu ya. Karena terbiasa ke bawah, akhirnya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang bagus itu kita lupa. Coba kita ngomong alhamdulillah dulu. Padahal pas sudah pengen depan kita ternyata suruh geser. Ya, biarin alhamdulillah. Karena orang yang bersyukur pasti ditambahin. Lain syakartum. Hafal banget surat apa tuh? Ya. Ayat keberapa nggak tahu, kalah yang 3 tahun dia habis RCTI ya. Ayat sebelumnya dia tahu. Taunya lain syakartum la azi. Tuh, cakep ente. Tapi yang baca alhamdulillah jarang, masih bujuk gunengnya, masih waduhnya. Nah, insyaallah nih tancapin dari sekarang di pengajian, ilmunya nggak banyak. Ilmu nggak banyak, tapi kalau diamali cakep. Wah, nggak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Bahkan bukan berupa nikmat bagi kita. Kalau bisa tiap hari kita baca alhamdulillah. Nikmat paling gede dijadiin umat Nabi Muhammad. Kita ini nggak milih. Ente milih nggak jadi umat Nabi Muhammad? Nggak mesen, nggak ngisi formulir. Nabi Musa kedudukannya Nabi, ulul azmi, minta dijadiin bagian umat Nabi. Kata Allah nggak bisa ente. Ya Musa, inni stofaituka bi risalati wa bi kalami. Engkau aku jadikan sebagai rasul dan sebagai kalimullah. Wa kun minasyakirin. Jadilah udah bersyukur aja dengan nikmat yang aku kasih. Tapi Nabi Musa nggak bisa jadi umat Nabi Muhammad. Nah kita kagak milih, nggak makin dekat dulu sama Allah, minta jadiin langsung. Nanti ini pertimbangan nikmat begitu gede nanti di hari kiamat. Karena Nabi semuanya pada angkat tangan kan, ya nggak? Nafsi, irji ila ini, ntar ngomong nafsi. Cuma Nabi Muhammad, ya nggak? Nanti umat-umat yang lain bukan umat Nabi Muhammad, di cancel dulu, tunggu sampai umat Nabi Muhammad habis. Urutannya gimana? Yang paling gemar sholawat sama Nabi, yang demen sama syariat yang dibawa sama Nabi, kumpul majelis ta'lim. Walaupun basic kita bukan pesantrenan, bukan apa, ya kalau kita tagarub sama Nabi Muhammad dengan majelis ya, dengan salawatnya pasti. Apalagi lagi asyraqal tuh Nabi Muhammad ngelihat kita sekali 2 kali, mungkin niat kita kurang bagus, besok kan pasti. Sehari paling kagak kan kita kagak, yang namanya kagak maulid pasti ada maulidnya, enggak burdahnya atau majelis di Nurul Mustobanya, majelis di Zahadul Muslim ya, penuh dengan sholawat, pasti dikenal ente. Walaupun belum melihat sosok Nabi Muhammad lewat mimpi, ana yakin banget pasti. Kalau udah dikenal sama Nabi Muhammad udah enak. Kan banyak orang nggak kenal sama Nabi, boro-boro maulid, ya enggak? Nah kita digampangin sama Allah, mau aja hati kita tergerak walaupun dibungkus dengan majelis kayak begini, caranya kayak begini, tapi tujuannya apa? Dorong kita buat kenal sama Nabi Muhammad. Jadi pertahanin, jangan sampai kegeser sama orang-orang yang kagak ketahuan juntrungannya. Ujian kita ini belonan nih, ini kita baru masuk nih kata Nabi
Dalam Al-Quran dikatakan orang yang sudah mengikrarkan taubat pengen begini nggak langsung, tapi nanti balhum yuftanun, diuji dulu sampai mana. Nah ini ujian kita nanti, bisa nggak istiqomah semuanya, harus tahan ibu ani, udah dikasih jalan sama Allah gimana biar bisa istiqomah, karena Nabi punya keistimewaan kayak gitu, nggak dibiarin sama iblis. Iblis berusaha gimana kita bisa putus ikatan sama Nabi Muhammad yang baru kita ikat dikit-dikit, masih gampang ketarik, masih gampang dikedet, putus gak usah pakai gelasan, kesenggol aja bisa putus kita. Kecuali yang udah diikat mati, udah diikat, itu siapa? Itu orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang penuh dengan perjuangannya. Ngikat iketan itu kan tangan kudu kenceng. Kalau kita masih cantelan doang, masih bisa kegesek, kagak usah pakai ditarik, digesek aja bisa geser. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, dengan bacaan maulid, dengan bacaan kitab, di mana ini merupakan satu kewajiban thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim, ini bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan lambat laun Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadat kita ini diterima dengan kajian-kajian ilmu yang diajarin oleh guru-guru kita di mana aja tempat majelis kita datangin. Karena itu modal buat diri kita dan buat kita tarik keluarga kita yang mungkin kemarin-kemarinnya belum tentu benar, karena orang yang sudah bersender sama Nabi Muhammad nggak berat, nggak susah untuk minta untuk ngabulin permintaannya. Seperti kisah-kisah orang-orang dulu yang bapaknya kafir, yang bapaknya pelaku maksiat, tapi anaknya punya kedekatan sama Nabi, bapaknya, orang tuanya yang nggak sampai masuk Islam, apalagi masih masuk Islam, itu gampang. Kalau Nabi Muhammad udah pengen gitu, dia ngomong, kenapa kok sedih, bapak aneh begini, ente umat aneh, ente nggak pernah lupa sama aneh di alam dunia, mana bapak ente, mana ibu ente, mana angkong ente, begitu. Kalau kita punya ikatan sama Nabi Muhammad, cukup Jadi besok wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Jadi bahasan sekarang bismillah sampai alhamdulillah. Besok malam Kamis depan usahakan megang kitab atau pakai handphone nggak apa-apa. Nanti kita minta sama Iqbal, ntar aneh foto, Iqbal screenshot. Jadi itu di dalam grup nih kajian buat besok kayak gini. Kan kalau Ustadz Alwi pakai lembaran tuh biasanya. Aneh punya guru juga begitu. Guru dicondet Habib Ali begitu, pengajiannya orang-orang Madura, nggak mau pakai kitab dia, karena lebih simpel, nggak apa-apa. Handphone kayak gini bukan jadi mudarat kalau kita gunainnya bagus, ya nggak? Ya. Jadi besok Iqbal atau siapapun nanti nih kajian malam Kamis besok apaan nih? Ini, ntar di screenshot, tulisannya agak digedein gitu, jadi sambil ngaji nggak apa-apa begini, ya nggak? Tapi bukannya sambil update jangan begini, wah ngapain nih khusyuk banget kayak lagi TikTok jangan. Biar ngaji kitab, walaupun nggak ngeliat kitab lewat handphone, insya Allah jadi manfaat handphone kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni ilma.